Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu kembali dalam mata kuliah laboratorium MSDM yang fokusnya adalah mengenai bagaimana mengolah riset kuantitatif SDM, sumber daya manusia, dengan teknik analisis regresi linear. Ya. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana melakukan observasi yang di dalamnya kita memastikan fenomena apa yang terjadi di lokasi penelitian. Ya. Kali ini kita akan coba melanjutkan dengan pembahasan lanjutan, yaitu bagaimana menuangkan latar belakang penelitian itu sendiri. Oke. Udah ada di slide share? Halo? Sudah muncul belum? Halo? Belum, Pak, belum muncul. Belum muncul? Oh, diulangi lagi Iya, ya. belum. Stop dulu, diulangi lagi. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ya. Pak. Jadi pada pertemuan keempat ini, kita akan fokus sebagaimana pembahasan sebelumnya berkaitan dengan latar belakang ini yang di dalamnya kita membuat atau menuangkan fenomena yang ada di lokus penelitian. Dipahami juga bahwa salah satu penguatan dalam menuangkan latar belakang adalah penjelasan narasi bagaimana situasi yang berkaitan dengan lokus penelitian. Misalkan kalau perusahaannya di bidang fashion, tentunya kita akan menggambarkan bagaimana bisnis fashion sekarang. Tetapi ada juga ya pemahaman bahwa kalau misalkan ini konsentrasinya udah jelas SDM, kita mulai pembahasannya dari sudut kacamata MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Itu bisa-bisa saja ya. Cuma kalaupun kita mengungkapkan latar belakang yang di dalamnya ada penguatan mayor dan minor tentang narasi fenomenanya, ini untuk menarik benang merah bagaimana penelitian ini dimulai dari menggambarkan tentang bisnis secara globalnya ataupun ditarik kita menjadi analisis bisnis secara domestik atau negara. Lalu kemudian kita memastikan pemahaman tentang lokus penelitian ini dikaitkan dengan konsentrasi kita, yaitu SDM. Ya. Nah, di dalamnya kita akan membahas tentang bagaimana fenomena yang kemarin kita sudah bahas terkait dengan masalah-masalah apa yang muncul secara umum di perusahaan atau di tempat penelitian tersebut. Sehingga dengan pemahaman itu kita bisa memastikan masalah mana yang paling utama sebagai variabel dependen penelitian kuantitatif kita. Jadi variabel yang terikat. Oke. Di sisi lain, Pak, bagaimana jika kita sudah melakukan prasurvei atau prapenelitian atau observasi di mana di dalamnya
Anda misalkan sudah mendapatkan masalah ada 5, ada 6 atau 10, di mana urutannya dari 1 sampai 5 itu pertama yang masih masalah utama adalah masalah disiplin kerja karyawannya yang rendah atau masalah kompensasinya yang di bawah upah minimum rata-rata atau masalah lingkungan kerjanya yang tidak memenuhi standar kerja yang normatif, atau misalnya berkaitan dengan kinerja karyawannya yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Nah, dari kesemuanya itu tentu ada persentasenya. Tapi ternyata pihak perusahaan atau pihak lembaga tempat kita meneliti ingin menetapkan, Anda mau meneliti di sini, kalau mau meneliti di sini, tolong teliti yang ini. Nah, kalau ada data mengenai wawancara itu bahwa pada tanggal sekian saya mewawancarai manajer personalianya atau kepala cabangnya atau manajernya ataupun pimpinan perusahaannya, dan pada pembicaraan itu perusahaan atau tempat penelitian kita mengisyaratkan bahwa jika Anda atau jika kita meneliti di sini harus memenuhi arahan dari mereka, misalkan meneliti tentang kinerja, meneliti tentang disiplin. Otomatis penetapan permasalahan utamanya itu bukan merujuk pada penelitian kuesioner yang awal, tetapi merujuk pada instruksi pimpinan perusahaan. Karena kita ingin meneliti tempat segitu. Nggak apa-apa, ya. Namun selanjutnya setelah ditetapkan itu tentunya kita juga harus secara menyeluruh mencari pembenaran atas informasi, katakanlah kelemahan dari variabel yang diteliti itu, misalnya kinerja. Apa saja? Apa buktinya kinerja di perusahaan itu jelek? Apa buktinya misalkan kalau disiplin di perusahaan itu jelek? Apa buktinya bahwa kompensasi? Nah itu. Nah, data yang paling akurat dalam konteks informasi dari manajemen perusahaan tentunya berupa data sekunder, ya, di mana di dalamnya ada data-data tersendiri. Setelah itu, data yang ada dijadikan referensi untuk kemudian Anda upayakan membuktikannya dengan melakukan prasurvei berupa data primer, yaitu dengan menanyakan langsung kepada responden. Nah, bagaimana Pak jumlahnya responden? Karena ini bukan penelitian utama, ini prasurvei, Anda bisa tetapkan minimal 20 atau 30 kuesioner juga sebagai data awal, ya, Anda lakukan referensinya, ya. Oke, kita lihat pada gambaran contoh, ya, gambaran contoh dari penggalian fenomena yang ada di ketika tadi permasalahan variabel dependennya sudah ditetapkan atau diketemukan, tentunya ini menjadi menjadikan alur penelitian ini menjadi lebih jelas karena ada kepastian variabel dependen apa yang menjadi fokus penelitian kita, ya. Misalkan kalau yang ini kan udah dibahas, ya. Nah, di sini, ya, katakanlah berkaitan dengan masalah yang utama adalah di sini 33%-nya adalah masalah kinerja karyawan. Lalu Anda cari data tentang kinerja karyawan yang menjadi alat ukur penilaian di perusahaan tersebut. Bisa sama dengan perusahaan yang lain atau mungkin bisa ada spesifikasi atau kekhasan yang berkaitan dengan kualifikasi kinerja di perusahaan atau lembaga yang kita teliti, ya. Bapak maaf, belum muncul. Oh, belum muncul. Aduh.
Nah, maka terima kasih diingatkannya. Kadang-kadang suka gitu, Bapak ngomong terus. Ini udah muncul? Udah, Pak. Ya, udah. Oke, ulangi lagi. Tadi ya, udah diketahui nih masalahnya apa. Ini kalau hasil prasurveinya disetujui ya oleh perusahaan dan kita memilih berdasarkan faktanya. Masalah yang terbesar adalah katakanlah di sini produktivitas ya. 33% menyatakan produktivitasnya rendah, tidak mencapai. Ini masa atau yang lainnya disiplin kinerja. Ini penting ya. Penting memetakan ini. Ini akan menjadi referensi tambahan di bab 4, di mana ketika nanti Anda penelitian dan mendapatkan persamaan regresi, Anda mengetahui dari koefisien determinasinya bahwa ini loh yang mempengaruhi kinerja atau ini loh yang mempengaruhi variabel dependen itu baik dan buruk. Nah, sementara nilainya tidak 100% kan. Misalkan disiplin kerja merupakan faktor yang utama mempengaruhi kinerja karyawan dengan nilai 70%. Berarti ada 30% lainnya. Nah, yang 30% lainnya itu kita merefer kepada penelitian kepada pra penelitian ini. Variabel lainnya apa saja? Oh, kalau di sini misalkan yang menyebabkannya itu adalah variabel apa namanya disiplin dan kompetensi, berarti variabel lainnya adalah pelatihan, produktivitas dan ya. Itu menjadi penting. Selanjutnya dari data manajemen bisa juga diketahui bagaimana penilaian kinerja secara apa namanya collection data sekunder ya. Karena ingat kalau bicara kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi. Sementara kalau produktivitas, kalau di sini kan ada produktivitas, harus diingat produktivitas adalah perbandingan antara kuantitas dan kualitas. Katakanlah si karyawan itu bisa membuat produk sepatu 100 unit, tetapi yang gagal 10 unit, nah berarti produktivitasnya 90%. Karena ada kualitas kerja yang menjadi ukuran produktivitas. Ya. Kita dengan target. Nah, selanjutnya kita mengukur bagaimana kinerja itu bagus atau tidak. Ya, bagus atau tidaknya dari apa? Dari parameter dimensi yang ada. Anda tinggal mau menggunakan teori dimensi kinerja yang mana. Kalau di sini misalkan dari Mangkunegara menyebutkan bahwa unsur-unsur pembentuk kinerja yang baik itu adalah kualitas kerja yang baik, kuantitas kerja yang baik, pelaksanaan tugas yang baik, dan tanggung jawab yang baik. Anda tanyakan kepada kuesioner apakah mereka memiliki kualitas kerja yang baik, apakah mereka memiliki tentang kuantitas yang baik. Tadi kan kualitas dengan kualitas bedanya hafal ya. Kualitas adalah sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana hasil yang dilakukan atas upaya kerjanya diukur dengan standar yang diterima. Berarti berkualitas. Kalau kuantitas mah jumlah yang menjadi target. Nah, dari sini dengan menggunakan apa namanya skala pengukuran Likert 1 sampai 5 Anda bisa ketahui ya. Nah, ini misalkan di sini 32 orang, Anda bisa melihat ya. Nah, pada posisi sekarang nih diketahui bahwa pernyataan-pernyataan ini ada yang setuju, ada yang sangat setuju, ada kurang setuju, ada yang tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam nilai kumulatif di sini belum bicara tentang scoring ya, karena penilaiannya bukan pada interpretasi skor, tetapi pada banyak dan tidaknya yang setuju atas pernyataan di sini. Misalkan di sini ya, yang sangat setuju dan setuju itu jumlahnya 23% dan 19%.
Sementara yang kurang setuju adalah 30%. Nah, berarti kalau pernyataannya kurang setuju, itu masuk ke grup setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Karena tidak setuju, maka yang kurang setuju 30 tambah 18 tambah 8 jadi kurang lebih penjumlahannya di sini 57%. Nah, berarti ada pembenaran bahwa memang si karyawan itu sendiri menyatakan bahwa kondisi kerjanya kurang baik, ya, tidak setuju atas standar yang disebutkan tentang dimensi kinerja yang ada. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari penyebabnya. Apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa tadi kinerja itu kurang baik? Ya, ketahuilah bahwa di sini pelatihannya yang kurang, lalu kompetensinya yang lemah, lingkungan kerjanya yang kurang baik, disiplin kerjanya yang rendah, motivasinya juga yang rendah. Tetapi ada urutan yang paling banyak yaitu 30 sama 24%. Pelatihan kerja dan kompetensi inilah yang menjadi ukuran bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu variabel pelatihan kerja dan variabel kompetensi kerja, ya. Nah, otomatis kita juga harus memastikan bagaimana kondisi tadi pelatihan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Ternyata dari data, misalkan di sini, data sekundernya, ada beberapa bentuk pelatihan beserta target pelatihannya. Ada yang berkaitan dengan standar kerja, melayani, ini mah di hotelnya melayani tamu, standar umum, berkaitan dengan pelatihan pelayanan, bagaimana menangani laundry, bagaimana. Nah, ini punya data sendiri sehingga ada data sekundernya. Oke, data sekundernya menunjukkan bahwa dari target pelatihan yang seharusnya diterima oleh karyawan untuk mengoptimalkan kemampuan kerjanya baru 41, misalkan 41%. Karena apa? Karena orientasi karyawan lebih pada kerja, tidak ada skema pelatihan yang terstruktur sehingga membuat 100% pelatihan bisa diserap oleh para pekerja. Gitu ya kesimpulannya. Lalu Anda buat juga survei, tanyakan langsung, kan tadi data dari perusahaan, tanyakan kepada responden dalam hal ini karyawan tersebut. Bagaimana kondisi pelatihan tersebut? Bagaimana instrukturnya, bagaimana pesertanya, siapa aja, bagaimana materinya, bagaimana metodenya, bagaimana tujuannya. Apakah instrukturnya menguasai, apakah peserta pelatihan merupakan hasil seleksi. Nggak ujuk-ujuk gue orang lulusan misalkan SMK teknik belajar masak misalkan. Oh, ada kesesuaian atau tidak. Nah, dari data ini nanti dia akumulasikan lagi berapa persen yang tidak setuju atas pernyataan dimensi yang baik atau benar itu. Ternyata di sini ada 56%. Sehingga dianggap bahwa memang ada keselarasan antara kondisi dari data sekunder tadi bahwa pelatihannya kurang optimal, ternyata responden juga menyatakan begitu. Hal ini dilakukan juga untuk variabel independen yang kedua, yaitu tentang kompetensi, ya, kompetensi. Nah, kompetensi itu bisa diukur dengan banyak hal. Pertama, kalau data sekundernya berkaitan dengan pendidikan, berapa yang S1, D3, SMK, SMP atau SD. Nah, ini menjadi parameter data sekunder. Atau misalkan kompetensi itu juga bisa lahir dari kemahiran atau lamanya bekerja. Kita jelaskan, nih ternyata ini kondisinya seperti ini nih, anaknya banyak yang baru 1-10 tahun belum mahir banget. Nah, misalkan. Sehingga data ini kita lampirkan dan untuk selanjutnya dikomparasi dibandingkan dengan data
prasurvei. Nah, di sini kompetensi diukur dari pengetahuan, dari keterampilan, dan sikap. Ternyata kalau di bagian housekeeping hotel tidak, ya apa namanya, peneliti bisa mengambil dimensi macam-macam. Kalau ada yang menyebutkan bahwa kompetensi itu dimensinya pendidikan, artinya strata pendidikan, ya bisa saja ini Anda masukkan. Tapi kalau misalkan dimensinya itu 3, pengetahuan, keterampilan, sikap berdasarkan teori tertentu, ya udah Anda ambil 3 saja. Anda tanyakan bagaimana pengetahuan yang dimiliki, bagaimana keterampilan yang dikuasai, dan bagaimana sikap dalam menjalankan pekerjaannya. Ternyata di sini ada data bahwa 50 sekian persen kompetensi dalam konteks kompetensinya kurang optimal atau tidak baik. Sehingga dari latar belakang fenomena itulah kita menetapkan judul bagaimana pengaruh variabel independen pertama dan independen kedua terhadap variabel dependen, ya. Kalau di sini bagaimana pengaruh pelatihan kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan. Nah, sampai di sini. Nah, secara prinsip itulah pembahasan yang berkaitan dengan penguasaan data fenomena yang ada. Ada yang mau ditanyakan? Atau dilanjutkan dengan pembahasan selanjutnya? Ada yang masih bingung di sini? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, selanjutnya ke depan kan setelah ini kita bicara rumusan masalah. Kalaupun di metodologi penelitian kemarin masih ada yang kurang optimal dalam pembahasan rumusan masalah, kan tadi diketahui misalkan ini 3 variabel. Pak, bagaimana kalau yang 2 variabel? Boleh saja kalau memang Anda menetapkan ingin 2 variabel saja. Tapi kalau menurut Bapak baiknya tidak 2 variabel lah, 3. Kenapa 3 variabel? Supaya mencerminkan bahwa level S1 ini bisa mengambil kesimpulan dari satu permasalahan, tidak hanya satu sudut pandang, ya. Bisa jadi ada beberapa, tapi kalau beberapa dalam terlalu banyak juga menjadi pengolahannya apakah mencukupi waktunya atau bagaimana. Ya, jadi saya ingin minimal kalau teman-teman yang ada di kelas ini semuanya mengambil 3 variabel. Ya. Iya, Pak. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nggak apa-apa. Kita akan bahas ke masalah selanjutnya. Tetapi kalau ada yang ditanyakan, artinya paham ya. Semuanya sudah mencoba membuat rancangan berkaitan dengan penelitian ini didukung oleh data metodologi penelitian sebelumnya, ya. Nggak ada lagi yang terlewat. Oke, kita masuk ke rumusan masalah. Ya, masuk ajalah ke sini. Rumusan masalah. Ingat, tadi kalau variabelnya 3, berarti rumusan masalahnya menjadi 3 berkaitan dengan variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Misalkan di sini, bagaimana pelatihan kerja pada Departemen Housekeeping. Berarti variabel pertama. Yang kedua, bagaimana kompetensi pada Departemen Housekeeping. Berarti variabel yang kedua sebagai variabel independen. Dan yang terakhir, bagaimana kinerja karyawan pada Departemen Housekeeping ini. Artinya, ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan keseluruhan variabel-variabel yang diteliti. Ingat, ini menjadi acuan nanti saat Anda membuat kesimpulan. Kesimpulannya
harus menjawab bagaimana. Ketika bicara bagaimana, jawabannya Anda deskripsikan kondisi pelatihan kerja bagaimana, kondisi kompetensi bagaimana, kondisi kinerja karyawan itu bagaimana. Ya, ini yang deskriptifnya. Nah, bagaimana yang verifikatifnya? Ya, yang verifikatifnya adalah menggambarkan besaran, ya, besaran pengaruh. Kalau di sini X1 terhadap Y, ya, X2 terhadap Y, dan X1 beserta X2 terhadap Y. Nah, kenapa di sini belum ada penyebutan X dan Y? Karena belum ada pernyataan tentang konsep dasarnya. Mana yang X, mana yang Y. Jadi penyebutannya variabelnya saja. Di sini misalkan seberapa besar pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Departemen Housekeeping, ya, misalkan di tempat ini. Itu ya. Lalu seberapa besar pengaruh kompetensi, ya. Seberapa besar pengaruh pelatihan dan kompetensi. Jadi ini yang simultannya, yang bersama-samanya. Kalau nomor 4 dan nomor 5 ini parsialnya, ya, masing-masing pengaruh masing-masing baik pelatihan maupun kompetensi secara masing-masing kita akan teliti berapa besaran pengaruhnya. Dari contoh rumusan masalah ini ada yang ditanyakan. Misalkan kalau variabelnya cuma 2, berarti yang deskriptifnya hanya 2. Bagaimana kondisi pelatihan kerja, bagaimana kinerja, katakanlah. Lalu selanjutnya adalah yang verifikatifnya cuma 1. Seberapa besar pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja. Jadi simpelnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, jadi Bapak mau tanya Pak, jadi maksud Bapak rumusan masalah itu penting untuk nanti ke depannya untuk bagian rangkuman gitu ya Pak, kesimpulannya Pak. Rumusan masalah ini menjadi acuan. Kesimpulan itu ngambilnya dari mana? Dari sesuatu yang dirumuskan, ya. Sebetulnya setelah rumusan itu adalah tujuan, ada tujuan ya, tapi nanti kita akan bahas ke depan. Artinya rumusan masalah ini akan melahirkan tujuan. Rumusan masalah ini memetakan bagaimana masalah. Sebetulnya rumusan masalah ini lahir dari 2 aktivitas sebelumnya. Tetapi itu juga tergantung pada panduan di kampus masing-masing. Nah, kalau di tempat lain ada juga, misalkan rumusan masalah ini diambil dari batasan masalah. Batasan masalah diambil dari identifikasi masalah. Misalkan tadi, identifikasi masalahnya, ternyata Anda mengetahui, mengidentifikasi masalah, Anda bisa sebutkan masalah apa yang ada di sini. Masalah pelatihan kerja, kompetensi kerja, lingkungan kerja, disiplin kerja, ataupun kalau di survei sebelumnya ada berkaitan produktivitas kerja. Nah, itu identifikasi masalahnya, ya. Lalu selanjutnya karena keterbatasan waktu dan biaya, Anda memastikan Anda pilih 3 saja berkaitan dengan batasan masalah dari katakanlah barusan ada 6, ada 7 ya. Nah, Anda pilih menjadi 3 saja. Yang pertama tentang pelatihan kerja, yang kedua tentang kompetensi kerja, yang ketiga tentang kinerja. Jadi batasannya hanya 3 variabel yang diteliti. Dari batasan masalah itu melahirkan apa yang disebut rumusan masalah. Anda merumuskan masalah apa saja yang menjadi pencapaian atau yang menjadi area penelitian kita di tempat penelitian tersebut. Jadi hanya 3 dirumuskan, 2 jenis penelitian, yaitu dengan konsep deskriptif dan verifikatif. Yang deskriptifnya menggambarkan variabel-variabel masing-masing karena 3. Yang verifikatifnya menggambarkan besaran-besaran pengaruhnya. Paham? Paham, Pak. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada yang rumit kan? Kalau 2 berarti tadi apa namanya? Di sini kalau
Kalau 2 berarti misalkan katakanlah pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja. Berarti cuma 2 nih deskriptifnya, ini dengan ini. Nah, terus yang verifikatifnya mana? Berarti cuma ini saja, seberapa besar pengaruh pelatihan kerja. Tapi kan ini Anda S1 tidak akan ngulangnya, nanti ingin 3 variabel, udah aja baiknya sekalian saja Anda meneliti 3 variabel saja, karena ini berkaitan dengan pendekatan yang lebih mengena atas permasalahan yang ada. Misalkan seperti Anda menyukai si A, laki-laki menyukai perempuan karena atas dasar apa? Satu hal bisa, tetapi kalau 2 hal, 3 hal atau 3 variabel yang mempengaruhinya kan jauh lebih baik, gitu ya. Nah, ini kalau 2 variabel. Tetapi kalau misalkan 3 variabel, berarti ada 3 yang menerangkan deskriptifnya, yang 3 lagi tentang verifikatifnya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Oke, udah clear ya. Sudah mulai diperbaiki data Matlit yang dulunya ya. Kalau yang kurang lengkap, bagaimana melengkapinya? Ya, kalau yang belum fokus, artinya ketika menggambarkan tentang penelitian yang ada belum menggambarkan fenomena terkait konsentrasi Anda tentang SDM, memetakan jumlah karyawan, bagian-bagian karyawan, sehingga menjadi fokus lah. Terus dipastikan juga pilihan atas pengambilan dimensi. Ketika Anda ngambil dimensi, misalkan mau 4, mau 5, mau 6, mau berapapun, pastikan di perusahaan itu ada kesesuaian dengan dimensi, ya. Misalkan untuk mengukur kompetensi, ada berapa dimensi, Anda mau teori apa? Ada nggak semuanya? Ini ada, ya udah. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau tadi misalkan berkaitan dengan pelatihan kerja, nih ada dimensi ininya yang bisa diukur, instrukturnya, pesertanya, materinya, metodenya, tujuannya. Mungkin saja ada tambahan lain dengan teori pelatihan kerja yang baik. Misalkan tambah yang ke-6 itu fasilitasnya, ya bisa jadi kan. Atau misalnya pelatihan yang baik itu akomodasinya. Biasanya lamun pelatihan ayo bawa pulang uang, lebih semangat. Nah, itu sesuai enggak? Itu teori siapa? Ya, paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi kalau paham, mulai sekarang tetap fokus perbaikan ya terhadap materi yang dibahas, sehingga minimal setiap bab dari perjalanan perkuliahan kita 14 atau 16 pertemuan ini bisa maksimal ya.